Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Sandra Pabella dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Biologi Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 akan mempresentasikan materi subfilum Crustacea. Langsung saja kita lihat video selanjutnya. Kata Crustacea berasal dari bahasa Latin, yaitu krusta yang berarti cangkang yang keras. Crustacea mempunyai kulit atau cangkang yang keras disebabkan adanya endapan kalsium karbonat atau CaCO3 pada kutikula. Selanjutnya, karakteristik Crustacea. Pada umumnya, perkembangan melalui fase larva, mempunyai dua lubang kelamin di belakang dada, habitat terutama di air tawar maupun air laut dan sedikit di darat. Di bagian anterior terdapat sepasang mata majemuk yang bertangkap. Badan belakang pada udang melengkung diakhiri dengan ekor. Sistem pencernaannya itu melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Bernafas dengan insang. Setiap ruas tubuhnya terdapat sepasang kaki. Pada bagian perut atau abdomen terdapat 5 kaki renang. Pada kepala dan dada terdapat sepasang antena, sepasang rahang atas atau maksila, dan sepasang rahang bawah atau mandibula. Pada bagian kepala dan dada terdapat 5 pasang kaki, 9 pasang capit, dan 4 pasang kaki jalan. Selanjutnya, sistem organ Crustacea. Yang pertama, sistem pencernaan. Makanannya berupa bangkai atau tumbuhan dan hewan lain, namun ada juga yang bersifat parasit pada organisme lain. Alat pencernaannya terdiri atas 3 bagian, yaitu tembolok, lambung otot, dan lambung kelenjar. Yang kedua, sistem peredaran darah. Setiap sistem peredaran darah Crustacea disebut peredaran darah terbuka karena beredar tanpa melalui pembuluh darah. Darah tidak mengandung hemoglobin atau Hb, melainkan hemosianin yang daya ikatnya terhadap oksigen rendah. Yang ketiga, sistem pernafasan. Crustacea bernafas umumnya dengan insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuhnya dan memiliki sebuah jantung untuk memompa darah. Keempat, sistem reproduksi. Sistem reproduksinya bersifat diesis atau gonokoris, yaitu berkelamin satu. Pembuahan terjadi secara eksternal. Telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki 3 pasang dan bersilia. Yang kelima, sistem syaraf dan alat indera. Sistem syaraf berupa tangga tali. Pada sistem syarafnya terjadi pengumpulan dan penyatuan ganglion, dan dari pasangan-pasangan ganglion keluar syaraf yang menuju tepi. Alat inderanya berupa sepasang mata majemuk atau faset, bertangkai yang berkembang dengan baik. Alat pencium dan peraba berupa 2 pasang antena. Yang keenam, sistem ekskresi. Organ ekskresi yang paling pertama dari Crustacea adalah keberadaan antena dan juga rahang atas. Dikenal juga dengan sebutan hijau, yang mana dari 90% nitrogen limbah yang dikeluarkan ke dalam bentuk amonia. Kita bisa lihat di sini ada gambar sistem ekskresi dari Crustacea. Selanjutnya, habitat Crustacea. Habitat Crustacea sebagian besar di air tawar dan air laut. Hanya sedikit yang hidup di darat. Selanjutnya itu klasifikasi Crustacea dibedakan menjadi 2, yaitu Entomostraka atau udang tingkat rendah dan Malacostraka atau udang tingkat tinggi. Entomostraka dibagi menjadi 4 ordo, yaitu ordo Branchiopoda, Ostracoda, Copepoda, dan Cirripedia. Yang kedua yaitu Malacostraka atau udang tingkat tinggi dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Entomostraka atau udang tingkat rendah umumnya berukuran kecil dan merupakan zooplankton yang banyak ditemukan di perairan laut dan air tawar. Golongan hewan ini biasanya digunakan sebagai makanan ikan. Sedangkan Malacostraka atau udang tingkat tinggi umumnya terdiri atas 4 segmen, 8 segmen depan merupakan cephalothoraks, sedangkan 6 segmen belakang membentuk abdomen. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.